you fill my heart with courage when Tuhan Yesus, hari ini kami mau sekolah minggu. Berkati agar pagi ini segala internet yang kami pakai agar semuanya lancar dan tidak ada yang putus-putus Tuhan. Tolong berarti kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan dan agar dapat kami mengerti. Tuhan, tolong berkati supaya kami dapat menyerap segala pelajaran yang diberikan kakak-kakak tentang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita bawa hati kita untuk menyenangkan nama Tuhan kita Yesus. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi nyatakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Nah, rasakan semangat lagu ini adik-adik ya. Jadi kita ini diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Kita nggak dijadiin kuasanya lemah. Kita dikasih kuasa yang kuat untuk menjadi umat yang lebih dari sekedar pemenang dengan Dia. Kita perlu pelihara yang namanya iman. Sebagaimana tema pahlawan iman yang nantinya kita dengar. Nah, pengantar kita sebentar. Kita mendengarkan firman, sebuah lagu untuk meneduhkan hati kita. Belum kita berdoa dan mendengarkan firman. Lagunya mungkin lama, tapi lagunya sederhana, mudah dipahami.
Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Katakan dengan iman, Dia sahabat kita. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Katakan sekali lagi dengan iman, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dan Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Mari kita menyembah. Katakan Tuhan Yesus setia. Dia yang kita perlukan. Panggil Dia Yesus, jamah kami. Lawan kami selamanya. Yesus, jamah kami selamanya, selamanya. Sekarang tanpa sindara tanpa sekira tanpa sindara tanpa sekarang tanpa sindara tanpa sekira tanpa sindara tanpa. Tutup mata, siapkan hati kita adik-adik. Panggil Yesus. Katakan, ku perlu Kau. Katakan, jamah kami. Kami siap dilawat oleh-Mu Bapa. Sekarang tanpa sekira tanpa sindere tanpa sekarang tanpa sindere tanpa sekarang tanpa sindere tanpa sekarang tanpa sindara tanpa sekira tanpa sekarang tanpa sindere sekarang tanpa sindere sekarang tanpa sindere tanpa sekira tanpa sekarang tanpa sindara tanpa sekira tanpa sekarang tanpa sindere tanpa sekira tanpa sekarang tanpa sindere tanpa sekira tanpa
Yesus. Yesus. Bapak, demikianlah pujian yang kami persembahkan kepadamu, kiranya menjadi dupa harum untuk Engkau dari kami yang dengan penuh hati, sungguhan memuji kebesaran nama. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, sebentar waktunya kami akan mendengarkannya, Bapak. Bersihkan hati kami dari semua hal yang tidak baik, dan sertai kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman, supaya firman sungguh disampaikan bukan karena kemampuan seseorang pandai berbicara, tapi karena telah Kau sediakan perkataan yang membangun iman bagi kami lewat kakak sekolah minggu ini. Terima kasih, roh ngantuk, roh tidak terkonsentrasi, roh bermain-main sendiri, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami siap bertumbuh bersama kebenaran firman, dan sebentar lagi kami akan ada di dalamnya. Dalam nama Yesus, kami menyambut kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Dengar suara kakak? Kelas. Kurang keras. Oke. Halo adik-adik, selamat siang. Halo. Kakak namanya Kak Christine. Minggu lalu Kak Christine nggak hadir karena ikutin yang sekota. Hari ini kakak hadir untuk menyampaikan firman. Hari ini kita belajar di kitab Habakuk ya. Teman-teman bawa Alkitabnya. Alkitabnya tolong diambil. Buka Habakuk di tengah-tengah agak ke Perjanjian Baru. Ada 3 pasal. Di bawahnya Nahum. Kemarin kita kan belajar Nahum. Hari ini kita belajar Habakuk. Nah, kalau di Alkitabnya kakak ini 4 kitab dari bawah. Sudah ya, dikasih pembatas dulu, supaya nggak hilang. Yuk, kita mulai ya. Hari ini kita belajar tentang Habakuk. Oh, siapa itu Habakuk? Kita buka slide-nya ya. Ya, orang benar hidup oleh percayanya. Kita buka yuk, Habakuk 2 ayat 4b. Kita baca dari 4 aja ya, 4 semuanya ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tuh, kakak cerita, Habakuk itu siapa ya? Jadi ada seorang nabi namanya Habakuk. Habakuk itu zamannya hidup setelah kejadian kemarin. Niniwe dihancurkan ya? Minggu lalu? Oleh kitab Nahum, Niniwe hancur. Nah ini, Habakuk hidup di zaman setelah Nahum. Ya, terus apa yang dikerjakan? Seorang nabi, adik-adik. Nabi ini kayak kita, pernah sedih, pernah susah, pernah tanya Tuhan, kenapa ya? Tuhan, kenapa ya? Sama seperti kita juga. Nah, Habakuk ini juga bertanya, waktu itu dia hidup di kerajaan Yehuda, Israel Selatan. Orangnya jahat, penduduknya jahat, mereka menyembah Tuhan. Bayangkan adik-adik, di zaman perang, penduduknya jahat, kerajaannya mau hancur, ada seorang nabi bilang gini, dia tanya sama Tuhan. Silakan slide-nya Kak Ina. Nah ini ya, dia mendapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan kasih tahu, nanti bangsamu itu akan hancur. Bayangkan adik-adik, kita tinggal misalnya di Indonesia, terus Tuhan bilang Indonesia akan hancur. Gimana kita? Waduh, kacau balau. Pasti keadaan kita, loh Tuhan. Keadaan kita, negara kita aja senang kena COVID, loh Tuhan. Aduh Tuhan, aduh gimana? Nah ini dia hidup, Tuhan bilang bangsamu akan hancur. Akan hancurnya gimana nanti? Nanti orang-orang Yehuda akan dibuang ke
Babel. Nah, sekarang gimana? Jadi bangsa Yehuda ini nanti akan diserang oleh orang Kasdim. Orang Kasdim itu siapa? Pernah dengar nama Nebukadnezar? Nah, dia orang Babel. Nah, tahu ya, waktu Daniel, nah ini kejadiannya sebelum Daniel. Papanya Nebukadnezar, namanya Nabopolassar, inilah akan yang menyerang Yehuda nanti. Jadi orang-orang Yehuda, termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego nanti akan dibuang ke Babel. Jadi ini papanya yang menyerang Yehuda ya, di sejarah seperti itu. Nah, sebelum kejadian ini, Nabi ini tanya, Tuhan, bangsaku ini loh, aduh penduduknya kok jahat, aduh banyak berdusta, banyak melakukan kekejian, nyembah berhala. Dia dialog sama Tuhan. Kalau kita dialog dengan cara apa ya, teman-teman? Kalau kita dialog sama Tuhan dengan apa? Berdoa. Nah, Habakuk ini juga tanya jawab sama Tuhan. Yuk, apa sih yang dia ngomongin sama Tuhan? Yuk, slide berikutnya. Wah, ada 3 pertanyaan. Pertama, Tuhan, kenapa orang-orang jahat yang ada di Yehuda tidak dihukum? Tuhan bilang gini, nanti akan dihukum oleh Kasdim. Nah, tadi kakak cerita Kasdim itu siapa? Dari Babel, orangnya jahatnya minta ampun. Ya, terus tanya lagi, loh, kenapa Kasdim? Mbok yang jahat itu dibunuh aja atau gimana? Jangan pakai Kasdim Tuhan. Nanti semuanya mati kabeh piye Tuhan. Semuanya nanti dibunuh semua gimana Tuhan? Kasdim itu jahat Tuhan. Jangan pakai Kasdim Tuhan. Mbok pakai cara lain cara menghukumnya. Tapi Tuhan bilang apa? Loh, dijawab loh sama Tuhan. Yang tadi kita baca. Dijawab sama Tuhan. Yang warna hijau jawabannya dari Tuhan ya. Tuhan bilang gini, orang benar hidup oleh imannya. Loh, ditanya Tuhan kenapa pakai Kasdim? Dijawab Tuhan, orang benar hidup oleh imannya. Oh, nyambung nggak ya? Nyambung nggak? Buat kita enggak nyambung ya adik-adik. Jadi di kerajaan Yehuda kan ada orang jahat, ada orang benar. Nah ini kan penduduknya campur. Jadi orang Kasdim menyerang semua orang ini. Jadi yang jahat akan dihukum, orang benar apa akan bilang apa? Akan hidup. Perhatikan. Sekalipun dihukum oleh Kasdim, sekalipun diserang oleh Kasdim, yang benar akan hidup. Kenapa hidup? Karena dia punya Allah yang menyelamatkan. Terus setelah mendapat pengertian ini, Habakuk mengadakan apa? Pujian kepada Tuhan. It's okay Tuhan, aku terima semuanya. Nanti di ayat 3, ayat 17 bilang gini, sekalipun pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tapi aku tetap setia. Orang benar dihukum, orang jahat dihukum jadi satu, tetapi orang jahat akan hancur, orang benar akan hidup. Ya, yuk kita lanjut. Yuk. Sekarang gimana caranya orang benar itu siapa sih? Orang benar itu apa? Orang yang percaya kepada Tuhan. Sekarang Tuhan kita siapa namanya? Tuhan Yesus. Iya, kalau kita percaya sama Tuhan, berarti kita sudah dibenarkan. Dibenarkannya karena apa? Dosa kita sudah diampuni oleh darah Tuhan Yesus. Terus kalau sudah diampuni, boleh berbuat dosa lagi enggak? Gimana? Oh ya. Sekarang gini, bagaimana hidup dengan iman? Yang pertama, mendengar dan membaca firman. Teman-teman siapa yang baca firman tiap hari? Yang mendengar firman, boleh angkat tangannya masing-masing ya, Kak Christine nggak bisa lihat semuanya. Oke. Yang kedua, kita sering mendengar kesaksian dari siapa? Dari kakak, dari mama, dari pendeta, dari teman-teman.
kemarin aku ditolong Tuhan loh, dan itu menguatkan iman kita. Yang ketiga, caranya gimana? Berdoa. Tadi kayak Habakuk, ketika sedih, dia berdoa sama Tuhan. It's okay, berdialog sama Tuhan. Tuhan, kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Tapi dibawa ke dalam doa, bukan mengeluh, tapi diutarakan isi hatimu kepada Tuhan. Yang keempat, melakukan firman Tuhan. Ya. Itu. Jadi semua yang kita alami, semua yang kita terima itu sebenarnya adalah seizin Tuhan. Mau baik, mau kurang baik, mau musibah, itu seizin Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan kita? Supaya kita hidup dalam iman. Iman itu apa? Melakukan firman, supaya kita mengenal Allah itu siapa. Karakter kita berubah, sifat kita berubah. Ya, kakak cerita gini. Kakak itu dulu waktu SD itu nggak pernah saat teduh, teman-teman. Karena mama kakak itu nggak pernah ngajarin. Orang kakak nggak pernah ngajarin. Bayangkan, kalian hebat loh. Di sini sudah pada saat teduh, kakak itu nggak pernah diajarin sama orang tua. Berdoa itu tahu. Kakak catat, coba bayangkan. Dicatat, Tuhan Yesus yang baik. Tolong saya Tuhan, dicatat, bayangin teman-teman. Terus gimana caranya? Nah, pas kakak SMP, kakak itu punya kakak rohani yang luar biasa. Kakak berubah itu dari kakak rohani. Kakak tuh cerita begini. Nanti teman-teman di sini punya kakak rohani loh ya. Nah, nanti dengerin. Kakak rohani yang ngomong apa? Yang baik dikerjakan. Kakak rohani, kakak ngajarin caranya kamu baca firman tiap hari ya. Ngerti nggak ngerti baca firman? Kakak baca firman loh. Dari penjelasannya kakak itu. Kakak rohani kakak namanya Kak Lintang itu. Terus Kak Lintang, aku nggak bisa doa. Kamu berdoa, cara apa yang ada dalam hatimu kamu berdoa. Oh gitu ya Kak ya. Iya. Mau tahu adik-adik di rumah itu ya, mama sama papa kakak tuh selalu berantem. Coba bayangin, tiap hari berantem. Bayangin. Kakak punya adik itu 3 laki-laki. Wah, namanya laki-laki ya. Tiap hari di rumah, udah mama papa berantem, adik laki-laki kakak juga berantem semua. Jadi kakak tuh di rumah, aduh pusing dah. Di rumah huru-hara ya Kak? Iya betul, huru-hara. Waduh, ya huru-hara. Sampai kalau main bola itu lemari pecah. Wah, adik-adik kakak tuh kan laki-laki semua ya. Terus gitu ya. Terus kakak apa? Ketika kakak sedih, kakak tuh cerita sama Kak Lintang. Kak Lintang, aku di rumah seperti ini loh Kak Lintang. Apa yang Kak Lintang lakukan? Kak Lintang bersaksi. Kak Lintang mendoakan kakak. Kalau didoakan orang lain tuh rasanya apa? Seperti panas-panas habis olahraga. Diguyur air. Seger. Itu menguatkan sekali. Nah, terus melakukan firman-Nya gimana? Terus Kak Lintang bilang gini, kamu yang sudah tahu firman harus melakukan firman. Gimana Kak Lintang caranya? Kamu doa buat papa, buat mama, buat adik-adikmu supaya kenal Tuhan. Kakak tahu, kakak doa itu berapa tahun Kak? 10 tahun, bayangkan. 10 tahun kakak doa tiap hari. Dapat firman seperti ini. 1 orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Kakak pegang itu, Tuhan sudah menyelamatkan saya. Saya mau papa mama saya selamat. Saya mau adik-adik saya selamat. Semuanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tidak berantem di rumah, tidak berkelahi di rumah. Dijawab sama Tuhan. Dijawab. Disitulah kakak tahu ya. Luar biasa. Kalau kalian nanti digembalakan oleh kakak-kakak, kalian harus ambil sungguh-sungguh. Benar apa yang kakak-kakak nanti akan sampaikan, kakak-kakak ajari, kalian harus melakukannya ya, kalau itu sesuai firman Tuhan ya. Itu kesaksian dari kakak. Terus, apalagi ya, terus gini, sekarang kita ada di bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia sedang mengalami pandemi. Adik-adik pernah bertanya enggak? Kenapa sih Tuhan, kok pandemi ini ada? Tadi jawabannya apa? Karena diizinkan
oleh Tuhan, seluruh dunia. Terus Tuhan, pandemi ini loh Tuhan, ekonomi papa mamaku menurun Tuhan, pendapatannya menurun, mama papaku lagi tidak punya uang Tuhan. Berdoa buat papa mamamu, doakan mereka. Ya, supaya mereka kuat, supaya mereka dalam keadaan seperti ini tetap setia sama Tuhan. Terus adik-adik, aduh, bosen sekolah daring, aku maunya offline Kak, ketemu teman-teman. Kalian harus bersabar dalam masa kesesakan. Ya, nanti orang yang benar akan hidup oleh percaya. Kita percaya Tuhan akan tolong kita? Yes. Ya, Tuhan tolong akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Yes. Papa mama punya uang lebih lagi untuk membiayai kalian. Yes. Orang-orang yang sakit di sekitarmu akan sembuh. Yes. Kalian harus percaya sama Tuhan Yesus. Oke. Oke, sekian firman dari kakak. Yuk kita akan buka tadi ya. Tadi udah dikasih ini lagi ya. Alkitabnya yuk buka Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 17. Pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah. Sudah yuk kita baca yuk. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara Sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, thank you teman-teman. Berarti iman kita itu nanti akan diuji oleh Tuhan. Cara ngujinya gimana? Lewat apapun yang terjadi dalam hidup ini, baik susah, baik senang. Nah, disitulah iman kita akan diuji. Kita masih percaya nggak ya sama Tuhan Yesus? Kita masih setia nggak ya sama Tuhan Yesus? Endingnya pasti bagus. Endingnya pasti kita ditolong Tuhan. Tapi dalam perjalanannya ke sana, kita mau setia nggak sama Tuhan? Ya, yuk kita angkat pujian. Kita bilang gini, Tuhan, keadaan ekonomiku lagi sulit Tuhan. Mungkin keadaan rumahmu sedang susah. Mungkin orang-orang yang engkau sayangi sedang sakit. Bangsa kita sedang dalam kesusahan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang setia. Allah yang akan menolong kita semua melewati setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Endingnya akan ada kemenangan. Endingnya karakter kita akan berubah. Endingnya kita tahu siapa Yesus itu. Siapa Allah yang kita sembah itu. Wow, dia Allah yang luar biasa. Kita angkat pujian ya. Nanti Kak Ferry akan tolong kita. Ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, Yesus. Pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi
tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak mengasihi kita. Kambing domba terhalang sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia, karena Yesus tetap setia. Setia. Shikara tapa sendiri tapa cikira tapa sis. Shikara tapa cengere tapa Terima sikira. kasih Tuhan untuk hari ini. Yesus, makasih. Kami sudah belajar bahwa apapun keadaan kami, Tuhan tetap setia. Kami mau hidup belajar beriman kepadamu, percaya akan janjimu bahwa Tuhan akan menuntun kami hari demi hari, membawa kami menuju kemenangan. Bersama Tuhan Yesus, kami tidak takut, karena Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah menolong Musa, menolong Daniel, menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Juga Tuhan yang akan menolong kami, menolong keluarga kami, menolong bangsa kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar, boleh kami renungkan dan lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, yuk teman-teman kita bersatu hati dalam doa dimulai dari Aime ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena semua sudah mulai pulih ya Tuhan. Tuhan berkati agar pandemi ini cepat selesai dan semua kembali normal seperti dulu. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena banyak orang sudah sembuh dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Amin. Vanessa, silakan. Vanessa, Tuhan Yesus, terima kasih agar berkati bangsa Indonesia supaya ekonominya bisa berjalan lancar lagi. amin, amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas menangnya Tokyo Olimpiade. Kau memberi pemain-pemain Indonesia kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, itu semua berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Marcia. Yesus, terima kasih Engkau telah memberi Yana Yesus, mari minta kau berikan
Fiona, hikmatmu dan kepintaran. Semoga dia pulihkan kesehatannya dia, semua karena berkat-Mu. Kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Nicole, Kita yang punya kami pertama kita sendiri yang lagi sakit, kami berdoa khususnya untuk kami yang sedang sakit sekarang. Tolong sembuhkan dia, penjaga keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bertata di dalam kerajaan kudus, hamba-Mu ini mengucap syukur terima kasih ya Bapa, karena pada siang hari ini Tuhan Yesus, kembali Tuhan kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan selesai, tapi biarkan Roh Kudus-Mu terus Tuhan ada menyertai kehidupan setiap kami pada anak-anak di sekolah minggu Betani ini Tuhan, Engkau jamah Tuhan, Engkau sertai mereka Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada Tuhan, penjagaan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan boleh nyata, tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus, anak-anak di tempat ini dan begitu juga dengan keluarga mereka Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan Yesus berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan ada dalam tangan-Mu Tuhan, ada dalam kontrol-Mu Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau ikut campur tangan pada setiap hal yang harus Presiden kami putuskan, harus Engkau berikan hikmat akal budi yang dari sorga Tuhan, Presiden kami Pak Jokowi sampai pimpinan terendah Tuhan Indonesia ini Tuhan Yesus, agar mereka Tuhan boleh melakukan atau membuat keputusan-keputusan yang terbaik buat bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Hamba-Mu ini juga berdoa Tuhan Yesus untuk COVID yang saat ini Tuhan masih ada atau melanda kami Tuhan Yesus, tapi biarkan Tuhan Yesus para malaikat-Mu dalam kerajaan surga mendampingi kami, memberikan kami perlindungan Tuhan, memberi kekuatan-Mu Tuhan, memberikan kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi semua itu Tuhan Yesus. Engkau berkati mama, papa, setiap anak-anak di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau berkati Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Jaga kesehatan kami semua Tuhan Yesus. Engkau jagai kami dengan perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Buat mereka Tuhan, papa, mama mereka ini Tuhan menjadi orang tua yang terbaik Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu untuk mendidik anak-anak ini Tuhan. Cukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga mereka ya Bapa. Hamba-Mu ini juga berdoa untuk teman kami Fiona yang juga sedang berulang tahun Tuhan. Engkau berkati Fiona Tuhan dengan kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan pada anak ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, dia mempunyai masa depan yang cerah penuh harapan Tuhan. Dia boleh berhasil dalam hidupnya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Dia akan menjadi kepala bukan ekor, dia akan menjadi pemimpin bukan bawahan Tuhan Yesus. Engkau jamah anak ini menjadi terang dimanapun dia berada ya Tuhan. Engkau berkati mama papanya, Engkau berkati keluarganya ya Bapa. Perlindungan-Mu sempurna atas anak kami Fiona Tuhan. Dan Abang-Mu juga berdoa untuk Fani Tuhan Yesus yang saat ini Tuhan sedang sakit Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Bilur-Mu yang luar biasa di kayu salib sudah menyembuhkan Fani. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Fani sudah Engkau sembuhkan. Tuhan, kuatkan orang tua mereka juga Tuhan untuk sabar merawat Fani Tuhan. Berikan perlindungan, berikan kesehatan, pulihkan semuanya seperti sedia kala ya Bapa. Hamba-Mu berdoa juga untuk Betani Tuhan, gereja kami tercinta ini Tuhan. Engkau jamah Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu pada Pak Aswin sebagai kepala, sebagai gembala di Betani Tuhan Yesus, agar dapat memimpin gereja ini Tuhan menjadi luar biasa, sehingga gereja Betani boleh menjadi berkat pada setiap jiwa yang membutuhkan-Mu ya Bapa. Roh Kudus-Mu yang murni, yang suci, yang penuh belas kasih itu boleh melingkupi gereja kami Betani dan sekolah minggu Betani ini Tuhan. Engkau jamah kakak-kakak sekolah minggu, berikan hikmat akal budi yang dari sorga, agar kami Engkau mampukan Tuhan
untuk selalu berkreatif dan membawa anak-anak ini semakin melekat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar hamba-Mu ini juga selesai, kami semua selesai pada siang hari ini dan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Tapi penyertaan Roh Kudus-Mu tidak berhenti Tuhan. Tapi selalu kami pegang sehingga hidup kami boleh selalu dalam tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami semua yakin dan percaya mengimani apa yang kami doakan ini dan kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. the dark, you fill my heart with courage. When I'm afraid, Jesus.